Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa barakah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak sekalian, sidang sholat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah rasa syukur, rasa bahagia, rasa senang, rasa suka, rasa bahagia yang mendalam disertai rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, siang ini kita semua ditakdirkan oleh Allah, satu dalam keadaan sehat walafiat, yang kedua insya Allah kita semua ditakdirkan untuk bisa menjalankan saum ibadah Ramadan, dan siang ini juga kita ditakdirkan bisa sholat zuhur berjamaah. Semoga sholawat dan salam juga selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang memperoleh syafaatnya, tidak saja di yaumul hisab, di yaumul kiamah, tapi mudah-mudahan syafaat itu juga tercurah bagi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Ibu bapak sekalian, ibadah puasa sebagaimana telah banyak disampaikan merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa, karena ada dimensi yang tidak saja memberikan dampak bagi kita secara spiritual, tapi juga memberikan dampak yang juga luar biasa bagi kesehatan kita, dan juga insya Allah memberikan dampak juga bagi kesalehan sosial kita. Panggilan puasa seperti banyak disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hadis yang lain, di hadis yang ingin memberikan penekanan bagaimana kita mengoptimalkan nilai-nilai spiritual melalui ibadah kita, itu dalam sebuah hadis disampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Di hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di hadis yang lain, barang siapa yang menghidupkan amalan di malam bulan Ramadan, maka Allah akan, karena iman, jadi karena panggilan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya. Ramadan itu dari sisi bahasa, asal katanya itu Ramadan, jadi tanpa alif dan nun. Artinya itu panas terik. Barangkali suhunya mungkin kalau kita ya mendekati 40 atau 50 barangkali. Jadi panas terik. Tapi begitu ditambah alif dan nun, itu menjadi Ramadan. Ramadan. Kalau tadi Ramadan, maka menjadi Ramadan. Ramadan itu maknanya sudah berubah dari hanya sekedar panas terik menjadi superlatif. Superlatif itu sangat panas sekali, yang karena saking panasnya itu semua yang ada di dalamnya itu terbakar hangus, bahkan tidak bersisa, saking panas. Jadi itu maknanya Ramadan. Jadi kalau di hadis tadi
siapa yang dipanggil dan memenuhi panggilan Ramadan itu dengan berpuasa dan menghidupkan, maka hadiahnya itu Allah akan mengampuni dosa kita semua. Kita tidak tahu dan bukan tidak tahu ya, pasti di antara kita semua memiliki dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak terhitung. Barangkali hampir setiap saat barangkali kita lalai, sehingga karena kelalaian kita itu maka pasti berujung pada dosa. Dan puasa inilah salah satu ibadah Ramadan, inilah salah satu ibadah yang by design, yang memang dirancang untuk kita semua oleh Allah diampuni dosanya. Itu sehingga keistimewaan Ramadan ini marilah kita manfaatkan dengan berbagai ibadah, tentu sambil bekerja melaksanakan tugas. Dan semua ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, pahalanya, manfaatnya, nilainya itu dilipat gandakan sampai tidak terbilang. Jadi ibadah ibadah yang nilai ganjarannya itu hanya Allah yang akan memberikan. Jadi tidak 1, 2, 3 dilipatkan, tidak hanya begitu, tapi Allah yang akan memberikan ganjaran. Nah, tentu seiring dengan seberapa kita imanan wahtisaban tadi. Ya, dan kita sudah tahu bahwa dalam beberapa hadis juga, siapa yang di bulan Ramadan ini yang tidak diampuni dosanya, masa termasuk orang yang celaka. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaannya luar biasa Ramadan ini. Ada hadis yang mengatakan sedekah apa yang paling utama. Di hadis itu dikatakan sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kita makanya memberi takjil, memberi buka dan sebagainya, ini perlu kita rutinkan, walaupun hanya sekedar 1 biji, 3 biji kurma, satu gelas air minum mineral misalnya, dan seterusnya. Jadi kita harus meniatkan ini karena nilainya ini sangat luar biasa. Keistimewaan Ramadan juga diberikan kepada saudara kita yang disempatkan untuk ibadah umroh. Ibadah umroh di bulan Ramadan ini juga dinilai seperti pahalanya orang haji. Jadi begitu istimewanya Ramadan ini, sehingga idealnya makanya kalau ada orang yang bisa kemudian istirahat Ramadan tidak kerja, itu istimewa. Cuma kita boleh negeri nggak bisa. Ada warung yang nggak buka Ramadan misalnya, tutup. Itu luar biasa, karena ini memang bulan yang istimewa. Nah, kita yang kerja, ya bagaimana kita mengoptimalkan waktu-waktu kita, malam-malam kita. Ini introspeksi saya sendiri, ceramai diri saya ini, dan juga hadirin sekalian, bagaimana di bulan Ramadan ini, bulan yang luar biasa ini, mari kita isi dengan semaksimal mungkin, sebisa apapun yang bisa kita lakukan. Ya, bersedekah, ya ngaji, ya sholat sunnah yang banyak, ya bersedekah, dan seluruh amal kebaikan yang lain yang besar. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa mengisi bulan Ramadan kita ini dengan amalan-amalan yang sesempurna-sempurnanya, sehingga bukan saja kita dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, tapi juga yang utama, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu-lalu, yang barangkali tidak sempat terampuni karena kelalaian kita di masa-masa lalu, Allah beri kesempatan kita bertobat, beristighfar, mohon ampun, dan Allah ampuni, karena niat kita salah satunya adalah menghidupkan, memenuhi panggilan ibadah Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya semampu kita.
dan yang semampu kita itu dinilai Allah sesempurna-sempurnanya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.